gambar di latar belakang ini adalah lampu-lampu hias yang indah, yang bagus jika kita gunakan di rumah kita. Nah, berbicara tentang lampu di rumah kita, ada pertanyaan yang menarik. Lampu-lampu di rumah kita itu tersusun secara seri atau paralel. Adakah yang tahu? Nah, di sini ada susunan seri dan paralel. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang susunan seri dan paralel ini. Mari kita lihat. Nah, lampu-lampu di rumah kita itu di dalam fisika itu diklasifikasikan sebagai hambatan dan juga resistor. Jadi saat kita bicara lampu itu sama halnya dengan kita bicara hambatan listrik atau resistor. Nah, susunan lampu-lampu atau susunan hambatan kalau secara seri itu di dalam sebuah rangkaian listrik itu definisinya adalah sebagai berikut. Jadi rangkaian seri itu merupakan sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Oke, jadi yang pertama berderet atau berurutan antara komponen-komponennya. Jadi kita lihat contohnya adalah ini. Ini ada lampu atau di dalam konsep fisika kita katakan hambatan atau resistor disusun secara berderet. Ada lampu pertama, kedua, ketiga. Jadi berderet seperti ini dan sambung menyambung. Nah, contoh rangkaian listrik seperti ini kita kenal dengan rangkaian secara seri. Nah, sekarang bagaimana dengan paralel? Nah, definisinya susunan hambatan atau susunan resistor secara paralel itu merupakan sebuah rangkaian aliran arus yang disusun secara sejajar. Jadi sejajar atau mempunyai cabang di dalam sebuah rangkaian tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Jadi sejajar ini, tetapi yang penting adalah di dalam rangkaian ini ada cabang. Jadi ini ada kabel masuk pada cabang, mana di dalam percabangan ini ada tersusun lampu secara sejajar. Nah, rangkaian yang model seperti ini itu dikenal sebagai rangkaian paralel. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri dari sebuah rangkaian paralel. Yang pertama, ciri pertama adalah disusun secara sejajar dan bercabang seperti gambar tadi. Kemudian, arus listrik dari rangkaian ini besarnya berbeda-beda tiap resistor. Oke. Jadi, karena ada percabangan tadi, arus listrik yang keluar dari baterai akan masuk ke dibagi ke dalam cabang-cabang tadi. Nah, besar arus listrik itu bergantung dengan besarnya resistor atau hambatan dari yang ada di masing-masing cabang. Kemudian ciri yang berikut adalah tiap komponen terhubung dengan kutub positif dan negatif dari sumber listrik. Jadi setiap komponen karena percabangannya maka masing-masing, katakanlah lampu tadi itu masing-masing langsung tersambung ke kutub positif dan negatif. Nah, semua komponen mendapat tegangan yang sama. Jadi karena masing-masing itu terhubung langsung ke kutubnya, maka setiap komponen mendapat tegangan yang sama. Dan hambatan total, ini penting, hambatan total itu nilainya lebih kecil dari hambatan tiap komponen. Hambatan total dari gabungan ketiga lampu yang tersusun paralel tadi, nilai hambatan totalnya justru lebih kecil dari hambatan masing-masing lampu. Nanti kita akan pahami itu. Yang berikut adalah ini kalau di lampu, ini kita mau analisis rangkaiannya. Kalau di lampu disambungkan dengan aki misalnya, maka bentuk rangkaian seri adalah seperti ini. Jadi lampu 1 lampu 3 terhubung dengan kutub positif, lampu 2 terhubung dengan lampu 3 dan lampu 1 terhubung dengan kutub negatif dan lampu 2. Jadi masing-masing lampu ini tidak terhubung langsung ke kutub-kutub baterai atau aki. Nah, pada rangkaian paralel masing-masing lampu terhubung langsung ke kutub-kutubnya ini karena ada percabangan. Itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat
Ternyata rangkaian seri juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah rangkaian seri akan memakai lebih sedikit komponen daripada di rangkaian paralel. Otomatis karena susunan dari rangkaian seri itu, maka komponen-komponen listrik yang kita gunakan itu lebih sedikit dibanding rangkaian paralel. Nah, kemudian keunggulan yang berikut adalah mempunyai kemampuan deteksi lebih cepat jika terjadi kerusakan. Oke, yang berikut adalah mempunyai kuat arus listrik yang mengalir adalah sama dan lebih hemat listrik. Jadi karena dia tersusun secara berurutan, maka kuat arus listrik itu yang mengalir untuk setiap bola lampu itu sama. Dan rangkaian seri ini mengakibatkan lebih hemat arus listrik. Kemudian ternyata rangkaian paralel juga memiliki keunggulan. Nah, berikut keunggulannya. Yang pertama adalah jika satu lampu bermasalah, tidak akan membuat masalah di lampu yang lain. Ini jauh berbeda dengan lampu paralel, susunan seri. Kalau susunan seri satu lampu misalnya putus, maka lampu yang lain ikut juga mati. Tetapi untuk paralel karena ada percabangan tadi, kalau satu lampu bermasalah, lampu yang lain akan tetap menyala. Keunggulan yang berikut adalah mempunyai energi potensial yang sama pada setiap titik. Nah, dan keunggulan yang terakhir adalah jika dipakai pada persamaan pemasangan lampu dalam rangkaian, maka nyala lampu tidak berbeda antara satu dan lainnya. Walaupun lampu yang terdekat ada lampu yang terjauh, tetapi nyalanya tidak akan jauh berbeda. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara rangkaian paralel dan seri. Sedangkan untuk rangkaian seri pasti ada perbedaan dari nyala lampu, diakibatkan karena energi potensial yang berbeda. Nah, pada bagian berikut adalah kita lihat tentang kelemahan dari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri memiliki kelemahan. Yang pertama, mempunyai energi potensial yang berbeda. Kemudian kalau dipakai pada rangkaian lampu memberikan nyala yang tidak sama. Tadi saya singgung. Kemudian kelemahan yang berikut adalah lampu terjauh dari sumber tegangan mempunyai nyala lebih redup. Jadi kalau kita susun beberapa lampu secara seri, maka kelemahannya adalah nyala dari lampu-lampu itu akan berbeda. Yang paling dekat ke sumber listrik atau sumber tegangan, lampunya nyalanya lebih terang dibanding yang jauh. Nah, kemudian jika salah satu komponen mati, misalnya salah satu lampu mati, menyebabkan seluruh lampu yang lain mati karena tersusun secara seri. Ternyata rangkaian paralel juga memiliki kelemahan, antara lain lebih boros listrik ya. Rangkaian paralel itu lebih boros listrik. Dan pemakaian komponen-komponen listriknya itu lebih banyak. Paling sederhana kabelnya tuh kalau kita lihat secara sepintas tentu lebih banyak dibanding rangkaian seri. Nah, kelemahan yang berikut adalah mempunyai kuat arus yang berbeda-beda antara satu titik dan titik lainnya. Jadi karena ada percabangan itu, maka jika besar hambatan listrik di masing-masing cabangnya berbeda, maka kuat arus yang mengalir melalui percabangan itu juga akan berbeda. Nah, untuk lebih memahaminya anak-anak, mari kita lihat sebuah video dari YouTube. In this video, we're going to go over series and parallel circuits as it relates to the brightness of a light bulb. So right now we have one light bulb. I want to show you how bright it is when I apply 3 volts to this light bulb. As you can see, it's pretty bright. And if I use the entire 6 volts on it, it's going to burn out, so I don't want to do that. Now let's see what happens when we put another light bulb in series with this one. So here we have 2 light bulbs in series. Notice that the brightness decreased. The 2 light bulbs are not as bright as the individual light bulb before. The reason being is
each light bulb carries resistance. Now these are identical light bulbs. When you put two resistors in series with one another, the total resistance increases. And according to Ohm's law, whenever you increase the resistance of a circuit, keeping the voltage the same, the current is going to decrease. And that's why these two light bulbs, that's why they're not as bright as the first one. Is because there's less current flowing through the two light bulbs due to the increase in resistance. So now we have 3 light bulbs in series with one another. As you can see, the brightness has been further reduced due to less current flowing through these 3 light bulbs. And so that's the disadvantage of series circuits. When you put multiple light bulbs in series, the brightness decreases. Each light bulb has a voltage drop across it. So the voltage across each light bulb would be approximately 1 volt, because you have 3 volts connected across all 3 light bulbs. So because the voltage across each light bulb is less, there's going to be less current flowing through it. The total resistance of the circuit is 3 times as high as when we first started. And so that's the main reason why we see this decrease in brightness, is because there's less current flowing in the circuit. So here's the first light bulb again, and you can see it's much brighter than the 3 light bulbs in series. Now what we're going to do now is we're going to connect another light bulb in parallel to this one, and we're going to see if the brightness is affected at all. Now we have the 2 light bulbs in parallel with one another, and as we could see, they are equally bright. The reason for this is because both light bulbs are connected directly across the source. They both have 3 volts across each light bulb. As a result, the same amount of current is flowing through these 2 identical light bulbs. And that's why when you connect light bulbs in parallel with each other, the brightness is the same. It doesn't reduce because the voltage across each light bulb is the same, which will induce the same amount of current, assuming the 2 resistances are the same for each light bulb. Now we have 3 light bulbs in parallel with each other, and the brightness has not decreased. Each of these 3 light bulbs have 3 volts across them, and so the same amount of current is flowing through each light bulb. Now the only thing that has increased is the total current being drawn from the battery, because it's powering 3 light bulbs, so it takes more energy from the battery. So make sure you understand that whenever you have multiple light bulbs connected in series, the brightness will be reduced, because the current flowing through each light bulb is reduced. But whenever you have 3 light bulbs connected in parallel with one another, the brightness remains the same because the current flowing through each resistor is the same. But the total current being drawn from the battery, that is increased. It's 3 times as what it was when you had one single light bulb. Dari kelemahan dan kelebihan dari masing-masing rangkaian, baik itu seri dan paralel, serta dari video yang telah ditonton tadi, fakta sekaligus kesimpulannya adalah rangkaian listrik di rumah-rumah sebagian besar menggunakan rangkaian paralel. Nah, hal ini karena tidak semua perangkat listrik dinyalakan secara bersamaan ya. Nah, karena itu digunakan rangkaian paralel agar bisa dinyalakan dan dimatikan secara bergantian. Dan ada satu hal lagi, penggunaan rangkaian paralel ini akan membuat setiap bola lampu yang tersusun secara paralel juga akan memiliki nyala yang sama terang. Oke, demikian pembahasan kita. Terima kasih.